Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikma dari Prodi Ekonomi Syariah 6D. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Dani Hermawan dan Atek Endang Waluya yang berjudul Peran Siswaf dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Banten. Di mana studi kasusnya yaitu program hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Bentek Mikro Indonesia. Di mana dalam poin pertama yaitu ada pembahasan. Dalam pembahasan membahas tentang persentase kemiskinan di Provinsi Benteng menurut hasil Survei Ekonomi Nasional bulan Maret tahun 2019 adalah sebesar 5,9% atau sekitar 654,46 ribu jiwa. Di Provinsi Banten mengacu kepada dua komponen garis kemiskinan, yaitu makanan dan non-makanan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan komoditi makanan terhadap kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan dengan peran komoditi non-makanan yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu penyumbang garis kemiskinan terbesar di Provinsi Banten dari aspek non-komoditi makanan adalah perumahan. Menurut data BPS Provinsi Banten tahun 2019, bahwa secara keseluruhan rumah tangga layak huni di Provinsi Banten mencapai 97,1%. Kemudian ada pun rumah tangga yang rawan layak huni mencapai 2,8%, dan masih ada sebesar 0,18% rumah tangga yang tidak layak huni di Provinsi Banten. Selain itu, secara nasional, Banten merupakan provinsi dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia, menduduki posisi keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia adalah salah satu koperasi syariah terbesar di Banten yang memiliki kepedulian terhadap kemiskinan. Koperasi ini telah memiliki 151,654 anggota dan sampai saat ini telah membangun 172 rumah siap huni bagi masyarakat miskin di Provinsi Banten. Dalam agama Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau biasa disingkat dengan siswaf merupakan instrumen pemerataan sosial ekonomi yang bisa digunakan untuk mengurangi penyumbang garis kemiskinan, baik itu kemiskinan disebabkan oleh komoditas makanan maupun non komoditas makanan. Dan menurut Al-Arif 2002 bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentas kemiskinan. Maka semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian, terutama dalam mengentas kemiskinan. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Banten melalui program hibah rumah siap huni yang dikelola oleh tim Siswaf Kofsha BMI. Selanjutnya itu kita masuk kepada poin kedua, yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research atau disebut juga penelitian empiris. Dinamakan penelitian lapangan karena data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari kegiatan di lapangan. Dan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara tidak terstruktur atau bebas, di mana peneliti bertanya kepada responden secara bebas, namun tetap terarah pada sasaran memperoleh data
untuk memecahkan masalah penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian. Ini menurut Supradi tahun 2005. Kemudian responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah tim siswa BMI dan 4 orang penerima manfaat program Hibah Rumah Siap Huni. Dan sampel dalam penelitian kualitatif menurut Rako 2010 sifatnya adalah purposif, artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak menekankan kepada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan penelitian. Nah, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana disebutkan dalam Basrawi dan Suwandi tahun 2008. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan dilakukan dengan 3 cara, yaitu redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk kepada poin ketiga, yaitu hasil dan pembahasan, di mana terdapat dua sumber dana yang digunakan oleh BMI dalam program Hibah Rumah Siap Huni bagi masyarakat miskin di Provinsi Banten. Sumber dana tersebut berasal dari dana kebijakan dan ZIS atau zakat, infak, dan sedekah. Di Provinsi Banten sampai tahun 2018, yaitu kurang lebih 4 tahun setelah program ini dimulai, BMI telah menghibahkan 140 rumah bagi masyarakat miskin, baik anggota Kopsya BMI maupun non-anggota. Dari 140 rumah tersebut, 40 rumah dibangun dari dana zakat, infak, dan sedekah atau biasa disebut dengan SIS. Rumah yang dibangun dari dana zakat, infak, dan sedekah diperuntukkan bagi masyarakat non-anggota BMI. Sedangkan 100 rumah lagi dibangun melalui dana kebajikan, dan rumah yang dibangun melalui dana ini diperuntukkan bagi anggota Kopsya BMI. Adapun dana wakaf, maka dalam program ini Kopsya BMI maka tidak ada dana wakaf yang digunakan untuk pembangunan hibah rumah siap huni. Apa yang dilakukan oleh BMI dengan tidak menggunakan dana wakaf dalam program ini sesuai dengan aturan syariat Islam. Program hibah rumah siap huni Kopsya BMI baik menggunakan dari dana ZIS maupun kebajikan telah membantu mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Banten yang disebabkan oleh pembiayaan rumah. Dari segi kesejahteraan, tingkat ekonomi dan konsumsi makanan pokok penerimaan program hibah rumah siap huni maka sebagian mereka merasakan bahwa setelah menerima program ini, tingkat ekonomi dan konsumsi mereka lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan sebagian lagi merasa tetap sama. Hal ini dikarenakan bahwa mereka berada pada posisi bukan pada usia produktif lagi. Sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.